Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Swati Mika Channel. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 6. Muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Melalui membaca teks tokoh proklamasi, siswa dapat menyebutkan informasi penting pada peta pikiran dengan tepat. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri pada makhluk hidup. Hewan atau tumbuhan melakukan adaptasi tujuannya adalah untuk bisa bertahan hidup di lingkungan, mendapatkan makanan, dan melindungi diri dari pemangsa. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Hidrofit. Hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, sedangkan akarnya berada di air. Tumbuhan ini memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah kangkung, enceng gondok, dan teratai. Kedua, tumbuhan higrofit. Ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit adalah pakis, lumut, dan paku-pakuan. Yang ketiga, tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt hidup di daerah kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang ke bawah tanah. Contoh tumbuhan xerophyt adalah kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan sansevieria. Penyesuaian diri tumbuhan. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri atau adaptasi tumbuhan. 1. Rafflesia. Adaptasi Rafflesia yaitu dengan cara hidup sebagai parasit karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Mengeluarkan bau busuk untuk mengikat serangga yang membantu penyerbukannya. Yang kedua adalah kaktus. Kaktus ini memiliki daun berbentuk seperti duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Memiliki batang tebal berdaging yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, memiliki akar yang panjang untuk mencari air. Yang ketiga, mawar. Mawar memiliki batang berduri untuk melindungi diri dari pemangsa. Mawar memiliki warna mahkota bunga yang menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukannya. Yang keempat, rotan. Rotan ini memiliki duri pada batangnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Inilah bentuk adaptasi rotan.
Yang kelima, teratai. Teratai memiliki tangkai daun yang berongga untuk menyalurkan udara ke akar. Teratai memiliki daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan dan mengapung di permukaan perairan. Yang ketiga, memiliki akar yang menancap kuat di dasar perairan. Itulah bentuk adaptasi dari bunga teratai. Yang keenam, enceng gondok. Enceng gondok ini beradaptasi dengan memiliki pangkal tangkai daun yang menggembung dan berongga untuk mengapung di permukaan air. Enceng gondok biasa dipakai untuk barang kerajinan. Yang ketujuh, pohon jati. Pohon jati beradaptasi dengan menggugurkan daun atau meranggas pada musim kemarau. Ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Yang kedelapan, kantong semar. Adaptasi kantong semar adalah dengan cara mengeluarkan aroma khas untuk menjebak serangga yang menjadi makanannya. Kemudian, menghasilkan cairan dari dinding daunnya untuk mencerna serangga. Itulah tadi beberapa penyesuaian diri pada tumbuhan atau istilahnya adaptasi tumbuhan yang berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan juga untuk melindungi diri dari musuhnya. Di samping contoh yang kakak sebutkan tadi, masih banyak tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungannya. Coba kamu cari di sekitar lingkunganmu. Beberapa tumbuhan melakukan adaptasi dan penyesuaian diri untuk melindungi diri dari musuhnya atau pemangsanya. Kamu bisa menyimak peta pikiran berikut ini. Begitu juga dengan Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaan diperlukan persatuan dan kesatuan dari semua golongan. Bacalah teks bacaan berikut ini untuk menambah pengetahuan kamu tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berkat jasa mereka semua, kita bisa merasakan kemerdekaan hingga sekarang ini. Bacalah teks berikut dalam hati. Bung Karno. Ini adalah Bapak Proklamator Indonesia. Beliau menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau mendampingi Bung Karno ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia dan Wakil Presiden pertama di Indonesia. Ahmad Subarjo. Beliau adalah tokoh golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ikut menyusun konsep teks proklamasi. Laksamana Tadasi Maeda. Beliau seorang perwira dari Jepang yang ikut membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya dipakai untuk kegiatan yang sangat penting. Sukarni. Sukarni ini tokoh pemuda yang gigih melawan penjajah. Sukarni adalah yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Fatmawati.
Beliau adalah yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian Sayuti Melik. Sayuti Melik ini tokoh pemuda yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan Bung Karno. Kesimpulan, adaptasi tumbuhan bertujuan untuk bertahan hidup, mendapatkan makanan, dan melindungi diri dari pemangsa. Tokoh-tokoh yang berjasa terhadap kemerdekaan yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Laksamana Tadasimaida, Soekarni, Fatmawati, dan Sayuti Melik. Itulah tadi materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.